Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini audio yang kelima melanjutkan pembahasan di halaman 9 ya. Pada bab irsyadatun fi tariqati tadrisin nahwi lil badiina. Ini adalah petunjuk-petunjuk ya dalam metode pengajaran nahwu untuk pemula. Sebenarnya ini ditujukan kepada pengajar yang menggunakan syarah Al-Mumti ini dalam mengajarkan kepada ya peserta pemula ya. Tapi tidak mengapa Ana artikan dan semoga bermanfaat bagi antum yang kelak insyaallah akan mengajarkan bahasa Arab ya, baik kepada orang yang terdekat ya, di keluarga atau ke orang lain. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat penting, yang dengannya kita bisa memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabawi dengan pemahaman yang benar sebagaimana pemahaman para salafun saleh. Ya, artinya tadi irsyadatun itu adalah petunjuk-petunjuk ya dalam metode pengajaran nahwu untuk pemula. Al-gharadu min hadzal kitabi huwa, ya maksud dari kitab ini adalah tashilun nahwi 'alal badiina bihaitsu yatadarrajuna fihi minal ashali ila sahli, yaitu memudahkan nahwu untuk pemula ya dengan sedikit ya, dengan urutan atau dengan sedikit demi sedikit dari yang paling mudah ke yang paling dari yang paling mudah dari yang termudah ke yang mudah. Wa minas sahli ila sha'bi, dan dari yang mudah ke yang sulit. Jadi yang paling mudah dulu, mudah dan sulit. Fa khairut turuqit ta'limi mura'atu halil muta'allimina bi ta'limihim 'ala at-tadriji syai'an fa syai'an wa qalilan fa qalilan. Dan ya cara yang baik dalam mengajarkan itu adalah menjaga kondisi si murid dalam belajar mereka ya, dengan memastikan bahwa mereka itu berurutan atau step demi step ya, sedikit demi sedikit mengetahui dari yang hal yang paling mudah dulu, kemudian mudah, dan kemudian menaiki level selanjutnya yang sulit. Ya, ini sebenarnya dikutip dari Muqaddimah Ibnu Khaldun di halaman 331. Ini merupakan metode pengajaran ya. Fayam bagi lil muallimi an ya'mala bil ati. Dan seyogianya bagi para pengajar untuk ya melakukan hal di bawah ini. Ya, para peserta juga bisa melakukannya sebagian ya. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala wal isti'anatu bihi. Itu pertama adalah ikhlas ya, mengajar atau belajar hanya karena Allah Ta'ala dan memohon pertolongan kepadanya. Ya, karena kita tidak akan mungkin dapat memahami pelajaran tanpa meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Yang memahamkan kita adalah Allah, maka perbanyaklah berdoa Allahumma faqih
faqihni fid din. Ya Allah, faqihkanlah aku dalam ilmu agama. Yang kedua adalah tahdhirud darsi jayyidan qabla ilqaihi, yaitu para pengajar senantiasa atau harus mempersiapkan pengajaran dengan baik sebelum pertemuan. Ya, seperti sekarang ini. Ya, semoga para pengajar dan anak dimudahkan esok hari insyaallah. Yang ketiga, at-tamhidu lidarsi bimuraja'atid darsil madi wa rabtihi bidarsil jadidi, yaitu membuka pelajaran dengan memurajaah pelajaran sebelumnya dan menggabungkan dengan pelajaran yang baru. Jadi insya Allah rencananya nanti di pertemuan selanjutnya dan seterusnya para peserta diwajibkan menghafal matan jurumiyah. Ya, matanya itu cuma sedikit, adapun syarahnya itu ada banyak dan catatan-catatan kakinya ada banyak. Jadi yang nanti disetor itu adalah matan jurumiyahnya. Matan jurumiyah yang telah dipelajari di pertemuan sebelumnya itu disetor di pertemuan selanjutnya, insyaallah. Yang keempat, istikhdamu ba'dil wasaili ta'limiyati kasaburati wal aklamil mulawwanati in tayassarat, yaitu menggunakan sebagian wasilah untuk belajar seperti papan tulis. Insyaallah kita ada papan tulis. Wa aklamil mulawwanah, yaitu spidol yang berwarna-warni. Cuman ya pengalaman dars kemarin spidolnya hanya warna hitam. In tayassarat, ya jika tersedia. Jika tidak tersedia pun tidak apa-apa. Dan insyaallah juga seperti biasa ana mengajar terkadang menggunakan proyektor ya, insyaallah. Yang kelima, al-iktisaru ala ma fil kitab min syarhin wa ma baqiya min ziyadatin tuakharu ilal kitab tsani. Ya, membatasi dengan apa yang ada di dalam kitab dari Syarh Al-Mumti ini. Ya, dan meninggalkan tambahan atau mengakhirkan pada pembahasan kitab yang lanjut, kecuali illa idza kanat ziyadatu amsilah, jika tambahan itu berupa contoh itu tidak mengapa, au tamarina atau latihan-latihan, au tawdihatin atau penjelasan-penjelasan min sya'niha dalam pembahasannya, antumakkina fihi muddarsa wa tuqarribahu ilaihim. Ya, jika memungkinkan ya dengan hal tersebut itu dapat memahamkan pelajaran dan mendekatkan pemahaman mereka, maksudnya pemahaman murid. Yang keenam adalah tasji'ul muta'allimina 'alal ityani bi amtsilatin min qibalin anfusihim wa 'ala su'ali fima yushkilu, yaitu menyemangati para peserta ya. Pengajar itu harus menyemangati para peserta atau para talibul ilm ya dalam dan menggunakan contoh-contoh dengan sesuai kapasitas mereka dan pertanyaan dan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mereka itu masih bingung ya, yuskil ya. Jadi para pengajar itu harus ya menyemangati dengan menurunkan contoh-contoh yang sesuai dengan kapasitas mereka dan pertanyaan-pertanyaan yang biasa diajukan yang membuat mereka itu bingung ya, muskil.
Yang ketujuh, tashji'ul muta'allimina ala muraja'ati ma madha minad durusi, yaitu menyemangati para penuntut ilmu atau murid untuk memurajaah apa-apa dari pelajaran yang telah lalu. Yang kedelapan, yaitu pengajar harus senantiasa as-sabru 'alal badiina bitakrari syarhi wa tashihil al-akhta'il lahum. Ya, para pengajar itu harus sabar ya kepada para pemula ya dalam mengulang-ulang penjelasan, wa tashihil akhta'il lahum, dan selalu membenarkan kesalahan-kesalahan mereka. Ya, memang belajar itu adalah tempatnya salah dulu ya. Jadi gak usah takut salah, ya namanya juga baru belajar. Kalau gak salah-salah atau takut salah ya, atau malu untuk mencoba ya, untuk mulai membaca kitab, maka nanti ilmu itu akan sulit masuk. Yang kesembilan, taujihul muta'allimina ilal ijabati anit tamrinati allati ba'da kulli darsin wa tashihiha lahum, yaitu membimbing para peserta dalam menjawab latihan-latihan yang allati ba'da kulli darsin wa tashihiha lahum. Ya, jadi tamrin-tamrin yang ada setelah pelajaran, wa tashihiha lahum, dan memperbaikinya jika jawabannya salah. Yang ke-10 adalah al-hadaru, ya, ini peringatan. Ya, peringatan mimma yaf'aluhu ba'dul muallimina min tashwishi adhanil badiina bitawassu'i fi syarhi, yaitu peringatan dari apa yang dilakukan oleh sebagian pengajar ya dengan mengacaukan pikiran-pikiran para pemula ya, dengan meluaskan penjelasan bidzikri ta'arifi sha'bah, ya, dengan menyebutkan definisi-definisi yang sulit, atau wal i'rabatil gharibah, atau dengan menjelaskan i'rab yang asing, wal khilafatis syadidah, atau menjelaskan khilaf-khilaf atau perbedaan-perbedaan di kalangan ulama nahwu yang begitu banyak ya, wal hawashil katsirah, dan memberikan catatan-catatan kaki yang terlalu banyak. Nah, ini merupakan hal-hal yang diperingatkan oleh Syekh Malik ya kepada para pengajar dalam melakukan pengajaran, terutama kepada kalangan pemula. Itu jangan banyak menjelaskan atau menyebutkan definisi-definisi yang sulit, atau menjelaskan i'rab yang asing, dan menjelaskan perbedaan pendapat para ulama di kalangan ulama nahwu, dan memberikan catatan yang terlalu banyak. Ya, selesai. Ini merupakan petunjuk untuk pengajar, dan semoga bermanfaat walaupun antum masih belajar dan kita pun sama-sama belajar. Semoga bermanfaat tatkala antum bisa mengajarkan kepada orang-orang yang terdekat di antara antum sekalian. Barakallahu fiik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.